Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Kami hormati, kita banggakan Bapak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi 12 DPR RI. Kami hormati Ibu Tisa Mafira, Direktur Climate Policy Initiative. Kami hormati Pak Ari Sudianto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kita banggakan Pak Wahyu Daniel, pimpinan redaksi CNBC. Kami hormati jajaran pimpinan perusahaan atau entitas yang hadir pada kesempatan hari ini, dan kita semua yang kemudian bersama-sama menghadiri acara yang cukup sangat penting ini. Tentu kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kemudian bersama-sama kita semua berada di sini pada pagi hari ini. Kita tentu sangat ingin acara sebagus ini tidak hanya berhenti di seremonial, karena sebenarnya sudah jauh kita harus melangkah dari konteks-konteks seremonial. Kegiatan-kegiatan ini mestinya harus menjadi fundamental kita. Bagaimana pimpinan perusahaan, pimpinan dunia usaha di dalam ESG ini benar-benar mampu menjadi arah bagi pembangunan nasional kita. Tadi pembawa acara menyampaikan kepada kita ada beberapa sisi yang bersinggungan, yang sepertinya diposisikan untuk saling berhadapan-hadapan antara kepentingan bisnis, antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim. Ini suatu rangkaian yang kemudian dari narasi yang disampaikan ini kita masih menjadikan hal yang saling berhadapan-hadapan, bukan suatu hal yang sinergis yang kita bangun bersama. Tentu kaidah ini memungkinkan kita untuk kemudian berpikir kembali mendalam di tengah-tengah krisis iklim atau perubahan iklim yang mungkin hari ini sudah menjadi krisis iklim yang kita rasakan. Bapak Ibu sekalian, yakinlah bahwa kejadian bencana hidrometeorologi yang hari ini menempa hampir di seluruh titik-titik tanah air bukan sifatnya anomali. Ini sudah menjadi suatu sistem yang akan terus menjadi pola. Jadi tentu ini harus kita cermati dengan bijaksana. Kita tidak bisa berandai-andai bahwa kondisi ini hanya suatu kejadian yang kemudian tidak akan terulang lagi. Tapi perubahan iklim dan bahkan krisis iklim telah benar-benar hadir bersama-sama kita hari ini. Kita masih ingat, segar ingatan kita baru saja kemarin beberapa minggu yang lalu terjadi longsoran yang cukup dramatis yang kemudian menyebabkan warga negara kita kehilangan nyawa dari longsor yang ada di Cisarua, Kabupaten Bandung. Ini tentu bukan masalah kondisi alam biasa. Tentu ada antropogenik di sini, ada campur tangan manusia di sini yang memperparah kondisi ini. Kita sama-sama persis. Maka tahun 2000-an pola makan kita berubah drastis dengan semakin kuatnya imigrasi, urbanisasi yang terjadi hampir di seluruh kota-kota besar, membawa pola makan yang cukup sangat berubah, sangat berbeda. Dulu kita mungkin masih pakai makan dengan kacang-kacangan, dengan sayur-sayuran. Hari ini kita sudah mengenal yang namanya kentang dengan sangat masif. Kemudian kita mengenal paprika, mengenal kol, kobis, yang semua itu adalah tanaman subtropis yang bukan dari Indonesia. Kita bukan kemudian mengajak kita untuk anti makanan tersebut, tetapi mungkin secara bijaksana harus kita pertimbangkan. Kentang itu berada di daerah subtropis. Pada saat tanaman tersebut ditanam di daerah subtropis, tidak memerlukan permukaan yang tinggi, tidak memerlukan areal yang tinggi. Cukup pada daerah yang standar maka bisa tumbuhlah karena subtropis udaranya sudah dingin. Tanaman itu kemudian dengan sangat antusias kita bawa ke Indonesia dan kita tanam masif.
Bahkan konon beberapa instansi akan mengembangkan dengan masif tanaman kentang, tanaman kubis, tanaman paprika. Ini tanaman yang hanya hidup dengan baik pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Konstruksi ini yang kemudian harus kita hati-hati. Alam kita tidak bisa bicara demikian. Pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, maka daerah tersebut benar-benar menjadi daerah hulu dari suatu das yang kemudian menjamin kehidupan ekosistem di bawahnya. Pada saat kemudian kentang, kobis, kol, paprika naik pada posisi itu, kita dapat bayangkan yang harusnya menjadi daerah lindungan bagi daerah di bawahnya, maka kita sudah bisa mendebak apa yang akan terjadi. Serius pada kesempatan hari ini yang baik ini, maka ini menjadi suatu rangkaian yang mungkin tidak bisa lepas dari ESG itu sendiri. ESG yang kita harapkan para pimpinan perusahaan mampu menjadi navigator dalam pembangunan berkelanjutan di tanah air. Kalau kejadian ini kita teruskan, maka kita sudah bisa melihat, memproyeksikan, memprediksikan betapa labilnya ketahanan landscape kita, terutama di Jawa. Jawa yang dengan tipikal 800 meter di atas permukaan laut sampai 2000-an merupakan tanah subur, kemudian kita beramai-ramai untuk menjadikan tanaman semusim. Menjadi tanaman yang memang tidak sepatutnya hidup pada daerah-daerah di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Karena ini bukan masalah 1000-nya, ini masalahnya di bawahnya hidup jutaan penduduk kita di situ. Dengan sentuhan sedikit saja hampir 100 orang kehilangan nyawanya di Cisarua, Bandung. Beberapa saat di Sungai Ciliwung dengan hujan yang tidak cukup sangat deras saja sudah kemudian membawa korban yang cukup signifikan. Ini bukan masalah statistik, ini masalah jiwa yang tidak bisa distatistikkan. Satu orang pun ini adalah nyawa yang tidak bisa kita kompensasi apapun untuk nyawa tersebut. Maka pada kesempatan yang baik ini tentu kita perlu sangat bijaksana untuk membawa pembangunan ini pada sisi yang tidak saling dihadap-hadapkan. Tetapi ESG ini harus menjadi suatu momentum untuk kita menyelaraskan antara keinginan kita, keinginan pragmatis kita dalam memajukan perusahaan, juga untuk membangun ketahanan iklim. Kedalaman kita, pandangan kita dalam visi misi perusahaan yang mengambil sekuen yang sangat pendek atau dramatis atau pragmatis tentu perlu kita cermati. Sepertinya di dalam forum ini harus menjadi memampu kita untuk membedah lebih dalam lagi. Seberapa sih kemudian yang kita lakukan ini dalam memajukan perusahaan mampu juga membangun kesinambungan perusahaan itu sendiri. Kita berlomba-lomba melakukan usaha yang masif di kawasan industri di Jakarta ini. Tanpa kita sadari, hampir setiap tahunnya permukaan tanah turun dari 30 cm sampai 3 cm sampai 5 cm, bahkan ada yang sampai setengah meter. Keberlanjutan ini yang kemudian menjadi penting untuk kita integrasikan dalam pengambilan keputusan kita. Tentu penghargaan terkait dengan sustainability ini belum demikian masif di tanah air kita yang sangat kaya raya ini. Padahal pada satu sisi Indonesia adalah negara yang benar-benar langsung berhadapan-hadapan dengan perubahan iklim, krisis iklim pada saat itu terjadi. Kenapa demikian? Indonesia berada di daerah tropis, berada pada lintang rendah, mulai dari 6 lintang utara di bagian paling utara, kemudian 11 lintang selatan di bagian selatan kita, maka daerah itu sejatinya daerah yang paling rentan terkait dengan perubahan iklim. Kemudian daratan kita yang konon jumlahnya 191 atau mendekati 192 juta hektar, terdiri atas 17.500 pulau. Bukan dalam satu hamparan kontingen yang akan mampu menghadapi perubahan iklim, bukan. Kita merupakan pulau-pulau yang kemudian sangat riskan, sangat kemudian menjadi tidak stabil pada saat harus berhadapan dengan hidrometeorologi dan kenaikan air permukaan atau air laut. Ini yang kemudian yang harus membuat kita lebih berhati-hati dibandingkan negara lain. Mungkin pada saat hari ini negara superpower katakan,
sudah mencabut dirinya dari komitmen-komitmen internasional dalam upaya tindakan iklim. Memang hasilnya tidak kelihatan langsung. Seumpama kita beli kecap hari ini kita dapat kecap, enggak. Tetapi kita menanam pohon yang kemudian hari pohon itu mampu menyelamatkan kita. Ini yang kemudian mental-mental atau pandangan-pandangan ini wajib kita benamkan pada seluruh pimpinan perusahaan kita. Harapan kita sebenarnya keberlanjutan ini benar-benar melekat di para pimpinan perusahaan kita dari semua sektor. Ini Bapak sekalian, pada kesempatan ini tentu menjadi perhatian kita semua. Terutama Indonesia dengan kondisi geografis yang seperti itu. Maka menjadi keniscayaan kita untuk melakukan langkah yang lebih hati-hati dan lebih konkret daripada negara lain. Benar-benar kita berada di pada 17.500 pulau. Benar-benar kita berada di daerah iklim tropis. Iklim yang sejatuhnya pada saat tidak terjadi perubahan iklim, kita bahkan hampir tidak mengenal apa yang disebut dengan topan, taifun ataupun sejenisnya. Namun bulan November kemarin kita dengan sedih menyaksikan taifun tropis Senyar ada di daerah kita, yang sejatinya taifun itu tidak pernah muncul pada daerah dengan lintang kecil. Lintang mulai mendekati garis ekuator itu tidak pernah akan dapat itu. Namun tanggal 24 November kemarin kita dengan sangat sedih menyaksikan air dengan jumlah puluhan miliar meter kubik menghantam daerah bagian utara dari Sumatera kita, yang kemudian membawa korban yang cukup sangat besar. Tentu ini kemudian mengkoreksi apa yang telah kita dengung-dengungkan, apa yang telah kita diksi-diksikan oleh kita, mungkin oleh pemerintah, oleh para pemimpin perusahaan, bahwa kita adalah perusahaan yang berkelanjutan. Namun alam telah melakukan kalibrasinya. Alam tidak pernah berbohong terhadap apa yang kita telah perbuat kepada alam. Sehingga bahaya atau bencana hidrometeorologi ini merupakan suatu keniscayaan. Namun bencana hidrometeorologi ini diperparah dengan antropogenik yang kita lakukan pada alam. Sehingga dengan kondisi ini maka kerentanan itu semakin nyata di depan kita. Tentu kita tidak boleh berpikir, Pak, ini hanya anomali saja, hanya suatu kejadian kebetulan karena fenomena alam. Enggak, ini sudah masuk pada krisis iklim. Krisis yang secara teratur akan membentuk polanya. Dan pola ini akan hadir sebagaimana waktu yang dijanjikan pola itu kepada kita semua. Ini bukan anomali. Kejadian longsor di Cisarua, kejadian banjir di Tangerang, kejadian banjir di Jakarta. Ini bukan anomali. Ini pola yang kita masih dengan santai menyikapinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita perlu kolaborasi kita semua untuk menyadarkan kita semua, apapun usaha ekonomi yang kita lakukan tanpa mengedepankan lingkungan sebagai pondasi utamanya, yang terjadi ongkos pemulihannya, ongkos kerusakannya cukup sangat mahal. Teman-teman menghitung, BNPB menghitung kejadian banjir kemarin menimbulkan kerusakan lebih dari 50 triliun rupiah. Setelah rusak, apa yang terjadi? Tentu diperlukan pemulihan. Pemulihannya lebih dari 60 triliun rupiah. Hampir 100 triliun rupiah hanya untuk banjir di Sumatera Utara. Ini belum lagi nilai yang tidak bisa kita statistikkan, yaitu jiwa dan raga saudara-saudara kita. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini tentu kita menghimbau kepada pemerintahan perusahaan, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sudah sewaktunya kita kembali menjatuhkan diri, meneguhkan diri kepada bangsa yang mampu menghadapi semua tantangan dalam pembangunan ini. Tidak hanya tantangan berupa fisik, perang, namun tantangan yang kemudian menjadi global dan kita menjadi salah satu terdepan korbannya, yaitu perubahan iklim. Untuk itu maka langkah-langkah yang demikian masif di dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap permasalahan ini harus benar-benar muncul. Tidak hanya dinarasikan dalam forum-forum ESG semacam ini yang kemudian hanya berakhir seremonial. Kita hadir di sini karena yakin saya bisa ketemu para pimpinan perusahaan untuk mengajak kita semua. Ini tidak boleh hanya berakhir dalam seremonial. Hanya kemudian mempercantik catatan-catatan buku keuangan kita, catatan-catatan kinerja perusahaan kita. Tetapi ini benar-benar investasi jangka panjang yang harus kita bangun.
Tentu penghargaan ini tidaklah kemudian mampu mengkompensasi langsung terhadap upaya-upaya ekonomi yang bisa kita nilaikan saat ini. Tetapi sejatinya ini langkah panjang untuk membangun sustainability dari usaha kita semuanya. Teman-teman sekalian, upaya-upaya untuk memberikan arah, memberikan nilai, memberikan value kepada semua upaya kita di dalam perubahan iklim coba telah dilakukan banyak negara. Kita mengenal komitmen atau kerangka Paris Agreement. Suatu kerangka yang mengajak kita untuk bersama-sama dengan serius menurunkan emisi gas rumah kaca. IPCC yang kemudian bertugas melakukan riset dan pencatatan terkait dengan semua perubahan iklim mencatatkan bahwa tahun 2024 adalah tahun dengan tingkat terpanas paling tinggi. Tahun itu dicatatkan suhu bumi kita lebih dari 1,0 derajat dari masa pra-industrialisasi pada tahun 1800-an. Ini akhirnya apa? Artinya perubahan iklim benar-benar telah menjadi krisis iklim dan kitalah orang pertama yang harus berhadapan-hadapan dengan mereka. Bukan negara lain, tetapi kita yang akan berhadapan-hadapan langsung. Kalau teman-teman lebih bijaksana pada saat berjalan dari Jakarta ke Surabaya, maka hampir semua pesisir kita mengalami penurunan permukaan tanah yang cukup sangat dramatis. Diperparah dengan rusaknya belts ataupun buffer dari tanaman-tanaman dari ekosistem alamiah yang harusnya ada. Mangrove kita habis di pesisir utara. Ini Jawa menjadi sorotan penting dan kebetulan teman-teman kecuali yang tadi supporter tadi dari berbagai kegiatan ekstraksi mineral batubara tidak berada di Jawa, tetapi selain itu pusatnya ada di Jawa. Jawa dengan penduduk 150-an juta katakan gitu, dengan luas hanya 13% dari luas daratan Indonesia dihuni lebih dari 60% penduduk kita yang jumlahnya 287 juta jiwa. Kita sudah bayangkan betapa dramatisnya Jawa ini dan kita masih tidak kemudian melakukan langkah kolaborasi ini. Maka langkah-langkah yang dituntun di dalam Paris Agreement ini mestinya juga menjadi hal yang harus kemudian kita cermati. Suatu upaya yang berpuluh-puluh tahun dibangun oleh semua negara. Tidak boleh kita kemudian kita hancurkan hanya karena 1-2 negara superpower keluar dari konteks ini. Tidak boleh kita kemudian menjadi kendor semangat kita. Menjadi kita lungsep semangat kita untuk kemudian membangun jati diri ketahanan iklim kita. Kita tidak boleh kemudian bias, kita tidak boleh gentar negara superpower itu keluar dari perjanjian ini. Kita yang menjadi korban, kita harus kemudian melakukan mitigasi dan adaptasi yang secara sistematik dan terukur. Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025. Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan kerangka pengurangan emisi gas rumah kaca. Suatu narasi, suatu diksi yang sebenarnya cukup sangat menarik untuk mengisi gap antara kegiatan sustainability kita dengan gap value yang diberikan banyak masyarakat kepada kita. Dengan adanya peraturan presiden tersebut, kita harapkan upaya-upaya kita semua di dalam penurunan emisi gas rumah kaca itu mampu kita kuantitasikan, mampu kita hitung dalam satuan-satuan tertentu yang kemudian secara terintegritas dan kredibel kemudian mampu kemudian mendapat penghargaan yang layak. Ini kalau kita tidak mulai dari para pimpinan perusahaan, kapan kita akan mulai? Ini bukan masalah mendapat uang dan tidak uang, tetapi ini mengukur apa yang Bapak katakan itu terukur secara kuantitatifnya. Kita Pak telah menurunkan emisi, buktinya apa? Ukurannya apa? Maka Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 110. Kita dulu mengenal peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021. Di dalam peraturan tersebut sangat kuat kita untuk kemudian mengemban erat yang disebut dengan amanat Paris Agreement-nya dari pasal ke pasal. Dari implementasi pasal tersebutlah yang kemudian kita sebut kita beraliran
compliant market. Kita tidak mengenal yang disebut dengan voluntary market. Karena compliant market ini merupakan suatu langkah upaya pemerintah untuk mencapai NDC berdasarkan pasar yang terukur sesuai dengan karakter Paris Agreement. Namun selama beberapa tahun tersebut kegiatan ini tidak mampu mendongkrak partisipasi aktif kita semua. Maka melalui peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025, Bapak Presiden memposisikan voluntary market pada posisi yang seimbang dengan compliant market. Ini diharapkan untuk memacu dan menumbuh kembangkan semangat kita di dalam memudahkan melakukan mitigasi dan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim. Dengan mengkuantifikasikan langkah-langkah kita melalui yang disebut dengan unit karbon, maka diharapkan ini akan memacu tumbuh kembangnya upaya di dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah inilah Bapak sekalian yang kita harapkan pada ESG ini menjadi sorotan penting. ESG tidak boleh kemudian hanya mati di dalam, hanya berakhir pada catatan buku, hanya berakhir pada awarding yang diberikan unit-unit tertentu. Kami sebenarnya sangat gelisah juga pada saat setiap unit memberikan penghargaan-penghargaan tanpa kemudian melengkapi diri pada fundamental dari pemberian penghargaan tersebut. Kita tidak menghalangi suatu unit usaha, suatu unit bisnis, suatu unit media memberikan penghargaan kesinambungan pada unit-unit yang lain. Tetapi ini memang harus benar-benar dilakukan secara objektif. Kita sangat khawatir kemudian awarding tersebut membutakan langkah kita pada upaya sebenarnya untuk kemudian melakukan langkah-langkah penanganan keberlangsungan iklim ini. Sepanjang kita tidak menempatkan lingkungan pada posisi sebagai panglima pembangunan, maka kemudian kompensasi lingkungannya yang harus kita bayar cukup sangat mahal. BNPB mencatatkan dari 3.400-an kejadian bencana, hampir 99% itu bencana yang disebabkan dari hidrometeorologi. Sekali lagi, bencana hidrometeorologi ini bukan anomali lingkungan, bukan anomali, tetapi merupakan pola yang akan terjadi terus menerus. Kita mau tidak mau, kita suka tidak suka, kita wajib sadar mulai hari ini. Mari kita bangun bersama ketahanan lingkungan kita. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini karena kita berada pada forum yang kemudian diskenariokan, dihadiri para pimpinan, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang tentu pesan ini merupakan interpretasi dari apa yang kita lihat di dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan kita selama ini. Ini bukan merupakan suatu perintah, ini hanya suatu pesan untuk kita bersama-sama berkolaborasi. Pada teman-teman kita yang kemudian bergerak di sektor energi dan mineral, tentu kita bangga menjadi upaya Bapak Ibu sekalian membangun kemandirian energi bagi Nusantara ini. Ini menjadi salah satu astacita yang kemudian patut kita bangun dengan sekuat-kuatnya. Maka kita tentu mengapresiasi langkah-langkah dari semua teman-teman yang berada di sektor ini. Namun sekali lagi sektor ini adalah sektor yang sangat rentan berhadapan langsung dengan bencana-bencana yang mungkin muncul di hadapan kita. Mulai dari lokasi tambang, lokasi kilang yang berhadapan langsung pada lini terdepan dari perubahan iklim ini, lini terdepan dari kegiatan bencana ini. Maka pada kesempatan itu tentu kita menginginkan ini perlu kita perhatikan dengan jalan seksama. Kita melihat katakan kehati-hatian kita dalam merumuskan langkah-langkah ini memang menjadi perhatian serius kita. Pemerintah hari ini meminta kepada kami untuk mencermati detail dari pelaksanaan ekstraksi mineral dan batu bara. Bapak Presiden berpesan bahwa kita untuk tidak ragu-ragu menertibkan kualitas lingkungan kita dari upaya tersebut. Sehingga pada hari ini melalui instrumen yang kami miliki dari Kementerian Lingkungan Hidup terus kemudian menganalisa dengan detail apa-apa yang dilakukan oleh kita semua untuk kemudian mengembalikan kodratnya dalam pengusahaan energi dan sektor energi yang kemudian ramah lingkungan. Kemudian pada teman-teman yang berada di sektor industri, di pasar global, saya rasa dunia menuntut tidak hanya efisiensi tetapi juga
ekonomi hijau menjadi standar hijau dalam NDC yang dicantumkan oleh pemerintah adalah menjadi perisai yang daya saing bagi kita. Kita tidak ingin ekspor kita terhenti atau rantai pasok kita putus karena pabrik kita atau sumber pasokan kita terganggu karena bencana alam, baik oleh tanah longsor, terendam banjir, dan selanjutnya. Pada kesempatan ini kepada teman-teman yang bergerak di bidang industri, kita ingin sekali mengajak kita semua meyakinkan bahwa semua buatan Indonesia identik dengan produk yang tangguh dan ramah bumi. Kepada pimpinan sektor finansial, Bapak Ibu adalah jangkar atau anchor kemana arah uang itu akan mengalir. Maka disitulah kemudian masa depan bangsa kita ini akan terarah. Bapak yang memegang kendali keuangan mestinya mampu membangun skenario hijau dari implementasi kebijakan-kebijakan investasi di bidang keuangan. Kemudian bagi teman-teman yang berada di UMKM, kita tahu bahwa UMKM adalah nafas ekonomi rakyat. Tetapi pada saat cuaca ekstrim menghantam, maka sekali lagi merekalah yang dihadap-hadapkan langsung pada perubahan iklim ini. Kemudian akan berimplikasi kepada macetnya pendanaan perbankan dan seterusnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita mesti sangat kemudian bijaksana untuk tidak menunda lagi, mengakhiri sambutan kita pada hari ini. Kita harapan langkah-langkah dalam ESG ini benar-benar tidak berhenti pada tataran figuratif saja, pada tataran kosmetik saja, tetapi seyogyanya ESG yang ada ini benar-benar mampu mencerminkan upaya bangsa kita secara kolektif dalam melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi pada perubahan iklim. Yakinlah teman-teman sekalian, para pimpinan perusahaan dimanapun teman-teman berada dan menyimak ini, maka menjadikan lingkungan sebagai panglima kita menjadi sangat penting, benar-benar sangat penting dibanding ekonomi yang Bapak keruk habis dan tanpa memperhatikan lingkungan ini. Kompensasi yang harus kita bayar cukup sangat mahal, teman-teman sekalian. Maka mulai hari ini langkah-langkah memperhatikan kualitas lingkungan kita dalam semua usaha menjadi keniscayaan. Sekali lagi kami bangga bisa berada di forum ini. Selamat atas terselenggaranya forum ini. Mudah-mudahan forum ini benar-benar mampu mengetuk kita semua terus-menerus dan forum-forum yang lain untuk menempatkan ESG benar-benar menjadi jiwa navigasi dari para pimpinan perusahaan kita yang menentukan arah dan nasib ekonomi pembangunan kita berlangsung untuk Indonesia Emas 2045. Salah kilap, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.